Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah syahadatal mu'minina al-muqinin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Addar risalata wa ballaghal amanah. Fakana mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnih wa sirajan munira. والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulai ini, khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, dan terutama untuk diri khatib pribadi, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu istiqomah menjalankan perintahnya serta menjauhi segala bentuk larangannya.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Marah Labid jilid 2 halaman 408 menjelaskan ayat tersebut. Ay innal ladzina jama'u baina tauhidi wal istiqamah fi umuriddin fahum yaumal qiyamati aminun minal ahwali wa zailun anhum khauful iqab. Sesungguhnya orang-orang yang menggabungkan antara tauhid, yakni mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan juga istiqomah, yakni konsisten dalam menjalankan ajaran agama, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, maka mereka pada hari kiamat akan aman dari berbagai rasa ketakutan dan hilang dari mereka rasa takut akan siksaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi muda adalah tulang punggung masa depan bangsa. Mereka memiliki potensi besar untuk membawa perubahan dan juga kemajuan. Oleh karena itu, penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai karakter yang baik, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin dan warga negara yang berkompeten, berintegritas, dan juga berkarakter. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Yang artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Quran surat An-Nisa ayat 9. Imam Al-Qushairi dalam kitab Lataif Al-Isyarat jilid 1 halaman 316 menjelaskan, bayyana fi hadhil ayah anna alladhi yanbaghi lil muslim an yaddakhirahu li'iyalihi at-taqwa was-salah lal mala li'annahu lam yaqul falyajma'u al-mala falyukthiru lahumul iqar wal yukhliful athath bal qala falyattaqullah fa innahu yatawallas salihin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa apa yang seharusnya disiapkan oleh seorang muslim untuk keluarganya setelah sepeninggalnya adalah takwa dan juga kebaikan, bukanlah harta. Karena tidak dikatakan kepada mereka hendaklah mereka mengumpulkan harta dan memperbanyak properti serta meninggalkan warisan barang-barang, tetapi dikatakan bahwa hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, karena Allah akan menjaga orang-orang yang soleh. Melalui penjelasan tersebut, kita dapat pahami bersama bahwa takwa dan juga kesolehan adalah fondasi pendidikan yang penting untuk mempersiapkan generasi muda, yakni generasi penerus yang kreatif, jujur, dan berkarakter, terlebih generasi yang anti korupsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menyiapkan generasi muda yang anti korupsi tidaklah mudah. Butuh proses yang lama, bahkan bisa melalui lintas generasi. Dibutuhkan pendidikan yang tepat, tegas, dan juga lingkungan yang kondusif sebagai contoh yang baik daripada pendahuluan. Dan hal ini merupakan tugas kita bersama. Setidaknya ada 3 faktor penting yang dapat dijadikan modal dasar pendidikan anti korupsi bagi generasi muda. Yang pertama adalah dengan memberikan suri tauladan yang baik. Kita harus sadar bahwa mayoritas generasi muda saat ini tidak pernah mengalami krisis ekonomi, tidak pula krisis teknologi,
Namun generasi muda saat ini membutuhkan suri tauladan yang baik. Hal ini bisa dimulai dari keluarga pribadi. Peran orang tua dalam mendidik, mengenalkan, juga memberi suri tauladan, karakter disiplin, konsisten, jujur, dan bertanggung jawab sangat menentukan masa depan anak-anaknya. Yang kedua, memberi pemahaman kepada generasi muda bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Di tengah globalisasi teknologi, harusnya hal ini tidaklah sulit bagi kita. Memberi pemahaman generasi muda tentang bahaya korupsi bagi keberlangsungan masa depan. Namun, dalam konteks pendidikan anti korupsi, generasi muda harus dibekali juga dengan kesadaran dan semangat memberantas bibit-bibit korupsi sejak dini. Dan ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga, berusaha menjadikan lingkungan sekitar sebagai lingkungan yang kondusif, jujur, dan penuh pembelajaran. Lingkungan adalah hal terpenting dalam membangun generasi muda yang berkarakter, jujur, dan anti korupsi. Kita bisa ambil contoh dari pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki komponen penuh terhadap dua aspek yang telah disebutkan sebelumnya, yakni suri tauladan yang baik serta pemahaman tentang tercelanya korupsi. Juga disertai oleh penguatan spiritual yang juga mapan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua haruslah tahu bahwa akar dari korupsi adalah sikap yang tidak disiplin dan juga kegagalan menciptakan lingkungan yang dapat dijadikan contoh dari mulai kalangan bawah hingga sampai ke kalangan pemerintahan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan kita. Oleh karenanya, pendidikan anti korupsi haruslah ditanamkan sejak dini. Salah satu pemicu yang paling mendominasi seseorang melakukan tindakan korupsi adalah terbiasanya dengan sifat bohong, bahkan memakluminya. Padahal, sifat bohong merupakan induk sifat tercela dan akan melahirkan hal-hal tercela lainnya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Artinya, jauhilah kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu melahirkan kepada sifat-sifat tercela, dan sifat-sifat tercela bisa membawa ke neraka. Dan seseorang yang selalu berdusta dan mencari dusta, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis muttafaqun alaih. Demikian khutbah siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita dan generasi selanjutnya dijauhkan dari sifat-sifat tercela hingga bisa menyongsong masa depan yang lebih baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وفلسطين خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.